Jadi besok itu rencananya kita bakal berangkat dari sini kurang lebih jam 10-an. Oh ya, kira kurang lebih akan berangkat jam 10-an ke Istiqlal. Di Istiqlal akan setelah sholat Jumat akan ada sholat goib atau sholat mayat untuk almarhum. Mungkin selesai kurang lebih jam 1.30. Setelah 1.30 rombongan akan bergerak langsung ke Tanah Kusir. Seperti itu. Dan untuk di Tanah Kusir sendiri memang pihak keluarga sebenarnya almarhum inginnya kurang lebih wasiatnya itu juga dikuburkan di makam keluarga di Palu di Sidowaya. Tapi karena dia efisien dan profesi bisa berlangsung dengan cepat, kita akan makamkan dulu sementara di Tanah Kusir. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi almarhum baru akan dipindahkan jenazahnya ke Palu ke kuburan keluarga bersama kakek dan sanak keluarga yang ada di Palu. Ya betul, sudah menunggu Pak Surya emang ditunda proses pemakamannya kan karena emang kalau dalam Islam untuk menunggu anak tuh setahu saya setelah konsultasi sama beberapa ahli agama tidak apa-apa. Di waktu dikabarin kemarin jam 9 lewat 4 yang meninggal langsung kabarin Pak Surya langsung beli tiket jam 5 subuh waktu Indonesia. Dari itu kira kita tunda pemakamannya sampai Pak Surya sampai. Ya, keluarga. Untuk Mas Surya sendiri langsung datang dari bandara ke sini atau seperti apa rencananya nanti nggak tahu ya, mungkin kemungkinan besar sih akan langsung datang ke sini kalau tidak ada halangan. Akan langsung datang mungkin jam 10 beliau landing di Soekarno Hatta, mungkin sampai sini jam 11 atau 12 kalau beliau sudah istirahat. Untuk kategori sendiri gimana sih rencananya dan untuk langsung atau pemakaman kategori sendiri? Ibu ya, ibu masih kemungkinan besar akan langsung datang ke pemakaman. Beliau kan lagi di luar kota sekarang, lagi di luar kota. Saat itu ke Jakarta mungkin akan langsung ke pemakaman. Oh, bisa ada. Sebenarnya dari dapat cerita dari ibu bahwa itu malah tahun 1992 sudah menikah sama ibu, dan kebetulan banget mualafnya itu dimualafkan di Istiqlal. Dia alhamdulillah bisa di Istiqlal dan masuk Islam di Istiqlal dan ditutup juga di Istiqlal. Sebagai orang tua kan mungkin kalau di TV atau apa tugas sebagai orang tua sangat diplomasi juga sama anaknya, sangat terbuka buat diskusi, banyak diskusi. Setiap ketemu pasti berdiskusi dari apa itu politik, apa itu seni, segala macam kita diskusi. Dan dia orang yang bebas tapi diarahkan, bebas dan bebas. Cucunya udah anak mungkin ya, kawan-kawan tahu sendiri memang ada periode waktu di mana ya karena ya sejarah ada berpisah sempat tapi hubungan kami selalu baik dan beberapa banyak momen juga lah sama ayah, terutama waktu ini pernah liburan bareng beberapa kali liburan kayak Bali, dan setiap saya ada pertandingan boxing atau video datang. Selain tapi pesan-pesan yang maksudnya apa sih yang perlu Untuk bisa selalu manusiakan manusia, tidak pernah memandang kelas sosial, semuanya orang tuh harus sama begitu. Itu sih ya, tauladan yang standar tauladan yang Tapi ketika almarhum sakit sendiri kan full bareng sama suami sendiri. Itu memang sudah keputusan dari yang keluarga atau seperti apa? iya betul. Sama Om Charlie, emang Om Charlie yang paling banyak berkontribusi secara langsung karena kita tinggalnya kan berjauhan. Saya di SD, Karama di Bintaro. Saya kan sama ibu ya, saya sama ibu.
Dan ayah di Kelapa Gading sama keluarga, tapi beberapa kali kami emang dijadwalkan kayak setiap lebaran itu sebenarnya sudah pasti akan ke ayah. Kayak lebaran tahun ini hari ketiga sebenarnya saya dan Auto, Pak Merdi itu rencananya makan kaya kita Tuhan berkehendak lain kan beliau dipanggil ke pangkuan yang Allah Subhanahu Wa Taala di hari kedua. Jadi sebagai anak ada maksudnya kenangan yang nggak kamu terlupakan apa gitu saat kecil atau Banyak saat kecil ya sama ayah tuh kayak temen sih, sebenarnya kayak temen banget. Main PS bareng, liburan bareng, diskusi. Kan beliau juga wawasannya luas juga, jadi saya setiap nanya apapun ya beliau bisa jawab, dan itu yang saya suka. Jadi kita kalau diskusi bisa berjam-jam juga, walaupun kalau secara frekuensi mungkin ya tidak terlalu sering, tapi sekali ketemu kualitasnya selalu baik. jadi ayah sebagai apa yang ada itu sosok ayah kebanggaan kan ayah kan sosok legend juga ya, apa yang pernah di acting ayah kamu lihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau bangga kaya lebih bangga gimana dia bisa bersosialisasi di kehidupan sehari-hari sih, seperti nggak pernah memandang kelas sosial. Kalau masalah aktor ya udah pasti bangga, cuman bukan itulah, saya lebih ngeliat gimana ayah di kehidupan sehari-harinya, hal-hal positifnya sih. Mas Raya, ini kan Kak Surya dengar kabar dari jauh ya. Kira-kira keadaan Kak Surya sendiri, apalagi kan harus menunda pulang gitu, keadaannya gimana? Udah pasti ya, namanya kehilangan orang tua udah pasti. Siapa yang nggak sedih? Kak Surya kemarin sih ya kita nangis bareng di video call. Akhirnya saat ada kabar Kak Surya langsung beli tiket ke Jakarta pukul 5 paginya. Walaupun kan sebetulnya agak riskan karena Amerika kan lagi ganti presiden dan kebijakannya kan lagi susah buat imigran ya. Ya Kak Surya ngelawan resiko itu dan akhirnya tetap pulang demi melihat ayah untuk yang terakhir kali ini. Sempat ada penyesalan nggak sih? Maksudnya dia terlambat, akhirnya membuat pemakaman terlambat tuh, ada penyesalan tersendiri dari Kak Surya? Nggak ada yang harus disesali sih menurut saya, kan juga nggak ada yang berharap ayah bakal kembali secepat itu juga kan. Jadi ya ini semua kan masalah timing lagi. Kebetulan Kak Surya lagi di sana dan nggak ada yang perlu disesali sih. Emang udah jalannya seperti ini kan dari Tuhan. Kak, mungkin selama ayah sakit mungkin ada komunikasi nggak yang intens ke Kak Surya sendiri perihal keadaan ayah sebelum wafat? Sudah pasti kalau sama Kak Surya komunikasi lewat misalnya saya sama Kauto, sama Kamerdi, sama cucu-cucunya main kaya udah selalu video call Kak Surya, itu udah hal yang pasti. Setiap kita ketemu ayah pasti kita video call Kak Surya, pasti. Kalau awalnya mungkin bekerja sama membuat waktu dan di momen yang kumpul semua terus pada bulan bersama ini biasanya pernah kalau Ya misalnya kita makan di restoran udah pasti itu ya pasti, atau di saat-saat momen-momen kayak lebaran itu udah pasti ketemu juga. Beberapa kali ayah juga ke rumah, beberapa kali kita juga ketemu di luar, atau saya nyamperin ayah. Punya firasat ya mas? Sebelum meninggal punya firasat. Kalau dibilang itu sih ya ada beberapa, cuman namanya firasat kan kadang-kadang kita suka denial ya. Jadi kayak ini firasat doang, ternyata ya udah jalannya seperti ini kan yang terbaik juga. Ini udah satu lumayan lama ya. Kalau kita ambil positifnya, dia udah lebih sudah tidak ngerasain rasa sakit lagi ya, sudah tenang di sana. Pertama kan udah ada yang nungguin juga kakak yang pertama almarhumah Isel kan, kita bisa bareng sama ayah lagi di sana. Ya rasa aja sih, nggak ada mimpi, nggak ada apa. Itu tadi yang saya jelasin tadi, mungkin masih di luar kota, masih ada beberapa pekerjaan. Mungkin setelah kerjaan saya beliau akan datang. Jadi itu jadi pemakaman